Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan program Padang Panjang Sepekan. Sederet informasi siap kami hadirkan. Bersama saya Sinta Kurnia, inilah informasi pertama. Akibat antusiasme masyarakat untuk menyaksikan pawai alegoris sebagai rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78, Sabtu 19 Agustus, Jalan Sudirman depan Bank BRI dibanjiri warga Kota Padang Panjang dan sekitarnya. Bapak dan Ibu semua, tidak akan besar negara ini kecuali karena perjuangan para pendahulu kita. Sabtu 19 Agustus 2023, sepanjang Jalan Sudirman, depan Bank Rakyat Indonesia, dibanjiri warga Kota Padang Panjang dan sekitarnya. Mereka tampak berdesakan dan berjajar di sepanjang rute pawai yang mengelilingi sebagian wilayah kota kecil ini. Bahkan ada yang memanjat pagar agar bisa melihat lebih jelas pawai tersebut. Mulai dari kalangan anak-anak hingga kakek nenek antusias dan bahagia melihat keseruan berbagai atraksi yang ditampilkan, baik dari OPD, atraksi pelajar SD hingga SMA, bahkan perguruan tinggi. Juga penampilan organisasi masyarakat dan beberapa komunitas yang tampil dengan drum band dan pakaian adat nasional serta kendaraan hias. Yeni, 40 tahun, ibu 4 anak ini mengaku tidak lelah kakinya untuk berdiri menunggu antrian anaknya yang akan tampil dari SMA Negeri 1 Sumatera Barat sebagai mayoret drum band dan melihat penampilan peserta pawai lainnya. Selain itu, penonton yang hadir pada pawai kali ini tidak hanya dari Kota Padang Panjang saja, bahkan ada dari daerah tetangga, Kabupaten Tanah Datar dan Padang Pariaman. Seperti dari Nagari Singgalang, mereka datang berombongan untuk menyaksikan anak-anak nagarinya yang ikut pawai. Meli warga Singgalang mengatakan ia dan sanak saudaranya sudah merencanakan untuk menyaksikan pawai kali ini karena ada anak-anak Singgalang yang ikut. Tim Liputan Padang Panjang TV. Terios Rush Club Indonesia atau Teruci Chapter Regional Rumah Gadang Cap Rendang Sumatera Barat menggelar anniversary ke-8 disertai pengukuhan pengurus baru periode 2023-2025. Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran sampaikan Pemko siap berkolaborasi dengan Teruci Cap Rendang. Anniversary ke-8 Terios Rush Club Indonesia atau Teruci Chapter Regional Rumah Gadang atau Cap Rendang, Sumatera Barat digelar Sabtu malam 19 Agustus 2023 di panggung satelit Minang Fantasi Waterpark. Acara ini disertai dengan pengukuhan pengurus baru periode 2023 hingga 2025, di mana pengurus baru saat ini diketuai Jasnil Haidir yang kerap dipanggil Kumdang, istilah ketua pada kepengurusan klub otomotif yang berdiri sejak 2015 dan telah memiliki lebih kurang 120 anggota tersebut. Wali Kota Fadli Amran yang hadir pada acara ini menyampaikan selamat atas eksistensi 8 tahun Teruci Cap Rendang. Disebut Wako Fadli, Pemko siap berkolaborasi dengan Teruci Cap Rendang. Jadi selamat, terima kasih, dan tentunya saya yakin ya, tadi dilihat videonya itu luar biasa, sudah banyak. Tepuk tangan lah untuk komandan yang satu ini. Tetapi saya yakin lah, ya namanya pemerintah sekarang sudah mulai berkolaborasi, jadi siapapun yang jadi wali kota, dan saya yakin pengalaman Om Tante di daerah-daerah lain pun juga baik insya Allah ya, pasti akan sangat-sangat senang ketika dikunjungi seperti ini. Ia juga mendoakan pengurus yang baru bisa melaksanakan tugas dengan sukses. Sementara itu, Kumdang Teruci Cap Rendang terpilih Jasnil Haidir mengatakan klub ini sangat kompak antar anggotanya baik di Sumatera Barat bahkan se-Sumatera. Ia berharap Teruci bisa bersinergi dengan Bapak Wali Kota mengembangkan objek sejumlah wisata. Hari Suyata dan juru kamera Hartono, Fauzian Aulia Rahman, Padang Panjang Sepekan. Wakil Wali Kota Asrul hadiri kegiatan Dendang Kesenian Irama Minang atau KIM yang diselenggarakan di Kelurahan Pasar Usang dan Kelurahan Selaing Atas, Kecamatan Padang Panjang Barat, di mana kegiatan ini bentuk kebersamaan masyarakat dalam memaknai Hari Kemerdekaan. Tahun ini banyak sekali
setiap kelurahan mengadakan kegiatan-kegiatan. Mulai dari RT sampai ke kelurahan, banyak sekali kegiatan yang dilakukan dalam rangka memeriahkan ulang tahun Republik Indonesia yang ke-78. Memberi sambutan dalam kegiatan Dendang Kesenian Irama Minang atau KIM yang diselenggarakan di Kelurahan Pasar Usang dan Kelurahan Silayang Atas, Kecamatan Padang Panjang Barat, Sabtu 19 Agustus 2023, Wakil Wali Kota Asrul mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk kebersamaan masyarakat dalam memaknai Hari Kemerdekaan. Kegiatan ini juga bisa menjadi momentum untuk silaturahmi dan menciptakan rasa persatuan serta kebersamaan antar sesama warga kota. Hujan dengan intensitas ringan yang mengguyur bumi Serambi Mekah tidak menurunkan animo masyarakat untuk beramai-ramai mendatangi dua lokasi acara Dendang KIM yang digelar guna memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-78 tahun tersebut. Terlihat mulai dari anak-anak hingga orang dewasa ikut serta ambil bagian pada acara ini. Turut hadir pada kegiatan tersebut Camat Padang Panjang Barat Fiori Agustian, Sekretaris Camat Novawati, Lurah Pasar Usang Dodi Afriandi, Kasih Lurah Silayang Atas Muhammad Raflis, dan undangan terkait lainnya. Rifki Mahendra dan juru kamera Sauki Murtodo, Padang Panjang sepekan. Sementara itu pemirsa, antusiasme masyarakat Padang Panjang dalam menyemarakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 masih tetap berlanjut hingga Ahad 20 Agustus malam. Warga di beberapa lokasi menyelenggarakan kegiatan Dendang Musik Kesenian Irama Minang atau KIM. Kegiatan tersebut mendapatkan apresiasi dari Wakil Wali Kota Asrul. Antusiasme masyarakat Padang Panjang dalam menyemarakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 masih tetap berlanjut. Hingga Ahad 20 Agustus 2023 malam, warga di beberapa lokasi menyelenggarakan kegiatan Dendang Musik Kesenian Irama Minang atau KIM. Kegiatan tersebut mendapat apresiasi dari Wakil Wali Kota Asrul yang turut hadir dan menyaksikan serta membuka kegiatan KIM di 3 lokasi secara bergantian. 3 lokasi tersebut diantaranya Perumahan Padang Reno, Kelurahan Koto Panjang, Kampung Teleng, Kelurahan Kampung Manggis, serta Rest Area, Kelurahan Silayang Bawah. Wawako Asrul mengapresiasi antusiasme masyarakat dalam menyemarakan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-78, karena ini sebagai bentuk kebersamaan masyarakat dalam memaknai HUT kemerdekaan. Ditambahkannya pula, momentum ini bisa untuk menjalin tali silaturahmi antar sesama warga, serta bisa menciptakan rasa kebersamaan yang kuat. Di 3 lokasi yang disinggahi Wawako Asrul ini, sebelum melaksanakan acara KIM, warga setempat juga menggelar berbagai perlombaan pada siang harinya untuk lebih menyemarakan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Khusus warga Silayang Bawah tidak hanya mengadakan KIM, namun juga mengundang artis Minang Kintani yang membuat acara semakin meriah dan ramai diikuti warga. Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Imral, Lurah, dan warga setempat. Di Kampung Teleng, Wawako Asrul tidak hanya membuka kegiatan, tetapi juga ikut berpartisipasi dengan warga setempat bermain KIM. Yuli Guslinda dan juru kamera Jimmy Oktaviandi, Padang Panjang sepekan. Dibuka Wakil Wali Kota Asrul, DPEPTSP gelar sosialisasi dan bimbingan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Angkatan 6 di Hotel Rangkayo Basa pada Senin 21 Agustus. Wakil Wali Kota Asrul didampingi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Fandi Ramadona saat membuka acara bimbingan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Angkatan ke-6 di Hotel Rangkayo Basa menyampaikan, sosialisasi ini penting karena kebijakan penanaman modal pada prinsipnya upaya untuk menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif demi berkembangnya perekonomian yang sehat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah. Agar regulasi dapat diterapkan, iklim investasi dari usaha menjadi kondusif, serta pelaku usaha dapat menikmati kemudahan dan insentif. Pelaku usaha perlu mendapatkan pemahaman detail tentang berbagai kebijakan penanaman modal dan teknis perizinan usaha. Ia juga berharap kepada pelaku usaha untuk terus berinvestasi dengan bijak di Kota Padang Panjang, memahami semua kebijakan investasi, baik tingkat nasional, provinsi, maupun daerah. Rangkul semua kemudahan atau insentif yang ditawarkan. Sementara itu, Fandi mengatakan kegiatan ini untuk memberikan pemahaman kepada pelaku usaha tentang tata cara penginputan dan penyampaian laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM online, meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap dampak lingkungan
dan memberikan teknis dalam mengelola limbah usaha. Selain itu juga diberikan bimbingan dan pemahaman kepada pelaku usaha tentang pentingnya perizinan berusaha melalui aplikasi OSS RBA. Peserta sosialisasi dan BIMTEK ini diikuti sebanyak 37 orang yang berasal dari UMKM. Cynthia Putri Lydia dan juru kamera Hartono, Padang Panjang sepekan. Ditandai dengan tendangan pertama oleh Wakil Wali Kota Asrul, turnamen antar LPM Sepadang Panjang yang diikuti 15 tim resmi dibuka. Kegiatan ini akan berlangsung hingga 31 Agustus mendatang. Turnamen sepak bola LPM Cup Sekota Padang Panjang tahun 2023. Hari ini, tanggal 21 Agustus 2023, secara resmi saya nyatakan dibuka. Ditandai dengan tendangan pertama oleh Wakil Wali Kota Asrul, secara resmi turnamen LPM Cup Kota Padang Panjang 2023 dibuka. Turnamen antar LPM Sepadang Panjang yang digelar di lapangan Gunung Sejati, Kelurahan Ganting, Kecamatan Padang Panjang Timur ini diikuti 15 tim dan akan berlangsung hingga 31 Agustus mendatang. Wabako Asrul berharap turnamen ini dapat memberikan kontribusi positif bagi dinamika persepak bolaan di Padang Panjang. Pemko sangat mendukung terselenggaranya turnamen dan berharap kegiatan ini dapat berjalan sukses dan lancar serta menjadi hiburan bagi warga kota. Pihaknya mengapresiasi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata serta Ketua DPD LPM Padang Panjang Novi Hendri yang telah menyalurkan dana pokok pikiran untuk kegiatan ini. Semakin sering digelarnya kompetisi, semakin berpeluang memunculkan bibit pemain di masa yang akan datang. Wawako Asrul meminta pemain untuk memanfaatkan momentum dan menampilkan permainan terbaik dan penuh sportivitas. Sementara itu Novi Hendri menyebutkan diadakannya turnamen ini dilatar belakangi adanya animo yang luar biasa terhadap olahraga sepak bola di Kota Padang Panjang. Dalam turnamen ini dihadirkan pula tim manajemen PSPP dan Askot PSSI Padang Panjang untuk memantau bakat serta kualitas pemain selama kompetisi berlangsung. Dalam pembukaan kegiatan ini juga dilakukan penyerahan piala bergilir LPM Cup yang diraih Kelurahan Gantiang pada 2018 lalu dan diserahkan Lurah Gantiang Januardi kepada panitia penyelenggara. Andes Maradona dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Sepanjang pelaksanaan vaksinasi massal rabies dari 23 Juli hingga 23 Agustus di Kota Padang Panjang, sebanyak 1.452 hewan penular rabies atau HPR telah disuntik. Pelaksanaan vaksinasi massal rabies hari terakhir dilaksanakan Rabu 23 Agustus 2023 di 4 titik lokasi di Kelurahan Silayang Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat. Kabid Peternakan Dispangtan Wahidin Beruh menyampaikan, dalam pelaksanaan vaksinasi massal rabies yang telah dilaksanakan sejak 23 Juli hingga 23 Agustus 2023, telah divaksin sebanyak 1.452 hewan penular rabies atau HPR yang terdiri dari 1.363 ekor kucing, 81 ekor anjing, 7 ekor kera, dan 1 ekor musang. Selain menunggu di titik lokasi yang telah ditentukan, petugas juga melakukan door-to-door ke rumah agar lebih memudahkan masyarakat. Terkadang ada pemilik HPR yang mempunyai puluhan hewan piaraan di rumahnya. Dikatakannya pula, selama sebulan pelaksanaan vaksinasi massal ini telah menghabiskan 1.500-an dosis vaksin. Kepada warga yang tidak sempat datang, bisa melakukan vaksinasi rabies dengan membawa hewan kesayangan ke puskeswan yang berada di Komplek RPH Silayang Bawah. Afrianti, 56 tahun warga Silayang Bawah yang memelihara 7 ekor kucing di rumahnya, berterima kasih atas adanya kunjungan petugas vaksin ke rumah. Ia bersyukur dan mengapresiasi sekali layanan vaksinasi gratis ini. Andes Maradona dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Wakil Wali Kota Padang Panjang Asrul buka secara resmi kegiatan peningkatan kapasitas lembaga keagamaan dan organisasi kemasyarakatan Kota Padang Panjang di Hall Lantai 3 Balai Kota pada Kamis 24 Agustus. Kegiatan peningkatan kapasitas lembaga keagamaan dan organisasi kemasyarakatan Kota Padang Panjang resmi dibuka Wakil Wali Kota Asrul di Hall Lantai 3 Balai Kota, Kamis 24 Agustus 2023. Kegiatan tersebut diikuti 90 peserta dan dihadiri Asisten 3 Martoni, Perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Ketua MUI, Perwakilan Kantor Kemenak, dan Ketua BKMT Padang Panjang. Wawako Asrul mengucapkan terima kasih kepada semua lembaga dan organisasi masyarakat yang telah menyukseskan setiap kegiatan keagamaan hingga saat ini. Dikatakannya, lembaga dan ormas telah menjadi mitra pemerintah dalam menuntaskan permasalahan yang dihadapi.
Ia berharap peserta yang hadir dapat menjadi motor penggerak dalam menyelesaikan permasalahan kebangsaan, serta melaksanakan fungsi pembinaan dan pemberdayaan umat, menjadi wadah aspirasi, saran dan masukan dari masyarakat bagi pemerintah. Sementara itu, Suheri selaku Ketua Panitia menyampaikan kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas lembaga keagamaan dan organisasi masyarakat. Peserta tergabung dalam Kanlarenan Panjang, Bundokan Duang, dan Majelis Taklim. Kedepan ia berharap semua dapat berperan untuk lebih menggalakkan lagi kegiatan syiar agama di Padang Panjang. Yuli Guslinda dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi akhir Padang Panjang Sepekan edisi minggu ini. Terus saksikan program Padang Panjang Sepekan setiap minggunya hanya di kanal YouTube Padang Panjang TV. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Sinta Kurnia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.